Ya, hari ini tanggal 18 ya, bulan 6. Ada emiten tukar pikiran ya dari teman kita nih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada yang sependapat, walaupun tidak sependapat, mudah-mudahan sedikit ya, tidak banyak lah, sedikit gitu ya, membantu teman-teman ya. Ini bukan ajakan menjual ataupun membeli, tapi ini adalah media untuk pembelajaran kita ya. Nah, dengan emiten ini mungkin nanti kita bisa belajar ya. Baik, kalau ada yang kurang tolong tambahkan, dan terima kasih yang sudah berkomentar, baik positif atau negatif. Itu akan menjadi catatan saya, dan yang sudah subscribe juga terima kasih ya. Baik teman-teman, kita mulai. Nama emiten tukar pikirannya adalah ALII, Ancara Logistik Indonesia, energi alternatif ya. Untuk pairnya TTM-nya 75, masih kurang baik ya. Terus PBB-nya di 3 kali. Terus untuk book value-nya di bawah 100 ya, 98 perak. DR-nya 0,3 ya, kecil ya. ROI-nya masih kosong. Cash-nya 86. Equity-nya 1,5 triliun. Ya, kalau hutang masih kecil ya. Net income-nya ada penurunan ya dari tahun sebelumnya dari kuartal yang sama. Kita lihat revenue juga ada penurunan ya. Jadi kalau dilihat dari statistiknya ya, ini masih tergolong agak mahal ya. Di harganya agak mahal, cuman karena ini adalah saham baru IPO ya, jadi tidak jadi masalah. Karena yang saham baru IPO itu ya mau pairnya berapapun ya terserah gitu. Kayak baru IPO nih, PBB-nya mau 10 kali, 20 kali nggak jadi masalah. Pairnya mau ribuan kali juga nggak jadi masalah kalau yang baru IPO mah ya. Karena belum teruji selama 1 tahun minimal. Laporan keuangannya itu rata ya, dari kuartal 1 sampai kuartal 4 itu ada. Untuk shareholder-nya masyarakat 20% kecil ya. Pengendalinya ada 2 nih, Geraha Adika sama Solmed Capital. Setidaknya sampai bulan Mei banyak yang cabut ya, ada sekitar 686. April yang cabut 1200, 31 Mei 2000 ya. Jadi ini udah berusaha untuk pada kabur. Yang kita lihat biasanya kalau kabur begini ya, kita lihat nanti di Lukas Market Maker ya. Listing ya 2004 bulan Februari, harga IPO-nya 272 ya. Bid dan offer-nya tipis. Ada tahanan di harga 332, 330 sama 338 ya, di penutupan ya. Terus insider, coba insider, harusnya insider kosong ya, tidak ada penjualan biasanya, orang baru IPO ya, masih kosong. Kita langsung aja ke lukisan market maker. Nah, udah saya sediakan, udah saya rangkum papan utama ya. Jasa pemangkutan kalau energi nominalnya 5 perak dijual 272, masyarakat 20%, 31 juta lot. Underwriter-nya si IP sama si KI ya. Kita lihat dari candle-candle dulu ya. Ini sempat diangkat, terus diturunkan secara pelan-pelan, sempat diangkat dikit, sekarang lagi diturunkan pelan-pelan ya. Yaitu MA10 sama MA20 masih di bawah ya, masih di atas candle-candle. Jadi secara MA sama MA ya, dia masih di bawah ya. Terus kita lihat candle-candle, udah saya tandain di sini waktu pertama kali dia istilahnya masuk, bikin gap. Nanti juga saya bilang juga pasti keturun ke sini lagi, tapi dibawa ke atas dulu gitu kan. Dan endingnya nutup gap ya, ada candle hijau di sini, candle hijau 2 kali konfirmasi
juga konfirmasi mau ke situ, dan sekarang betul di gapnya ya, dia sudah menutup gapnya. Harga IPO-nya udah saya tandain di 272 di sini nih, sengaja. Kita akan lihat peluang. Nah, kita lihat peluangnya dulu nih. Bukan peluang dulu deh. Istilahnya poren dulu ya. Poren ngambil di sini tinggi banget ya. Waktu IPO 2 hari IPO tinggi, pengeluaran sedikit, dia ngambil lagi di harga tinggi, cuman dia jualan dikit-dikit. Karena kan tadi tipis banget ya, bid and offer-nya tipis. Kalau bid and offer tipis ya kita harus hati-hati gitu kan, ketika ngelempar banyak aja nih. Bread tuh panjang banget ya, makanya dia ngeluarin tipis-tipis. Dan dia pandai untuk mengeluarkannya. Dia nutup gap ya. Gap tapi ditutup lagi, dia buka gap. Ini open gap, ditutup lagi. Nah, ini ada candle candle merah ya. Nanti deh kita bahas itunya. Jadi poren ini masih ada barang di dalam ya, cuma dia sempat ngangkat di sini, turunin lagi, sekarang lagi posisinya dia lurus. Ini udah berapa hari kali lurus nih, yang artinya dia tidak mengambil tindakan apapun ya. Dia lagi memikir apakah dijeblosin gitu kan, sambil jualan, sambil ngebuang barang, sambil beli, biasanya buat average gitu kan, atau mau nambah muatan lagi gitu kan. Nah, dari bandar lokal, senilai candle merah di sini, lihat kelihatan banget di sini jualan. Sempat di sini, tempat di sini sempat ngangkat lagi nih. Nah, mulai dari sini dia ngangkat lagi nih berapa hari nih. Di tanggal 27 itu mulai ngangkat pelan-pelan. Terlihat dari ininya ya, garisnya ngangkat turun, ngangkat turun, ngangkat turun. Nah, sekarang dari posisi dia ngangkat ya. Kita lihat di sini jelas sekali. Candlenya hijau tapi pelan-pelan ya. Nah, dia terus ngambil. Posisi ini adalah posisi dimana lagi pengambilan ya. Walaupun turun dia ambil gitu kan. Turun dia ambil. Ketika mau naikin juga dia staikin, tapi tidak menjual secara signifikan ataupun membeli secara signifikan ya. Ketika ada kenaikan dari sini nih ke sini ya, setelah menutup candle dia juga ngangkat. Sekarang lagi diturunin terus ya. Sekarang ini lagi sideway di sini, cuman sideway-nya dia hanya nguji untuk support yang di sini ya, support candle ini belum ketembus support candlenya. Mudah-mudahan tidak ketembus ya support candlenya. Karena di sini ngambil terus ya, si bandar lokal ngambil terus, poren juga jualan tapi sedikit-sedikit. Nah, sekarang itu beberapa hari ini adalah dia lagi masa-masa dimana ini mau diturunin gitu kan, atau dijeblosin gitu kan. Sementara di sini kan dia masih banyak barang ya, tinggi banget di sini nih pengambilannya. Nah, di sini ada frekuensi analyzer yang menandakan ini ada smart money yang masuk 3 hari ini, dari mulai tanggal 10, terus 14, 12 sama kemarin terakhir 14. Di sini ngambil dia buang sedikit, di sini ngambil dia buang agak banyak, di sini ngambil dia kita gedein deh. Ya, di sini ngambil nih lumayan, buang sedikit, ngambil lagi, buang, ngambil lagi. Nah, kemarin itu candle itunya diagram menunjukkan paling tinggi ya di antara diagram yang tanggal-tanggal sebelumnya, yang artinya smart money terus masuk. Kalau smart money itu biasanya dia ketahuan dia jualannya itu ketika kempes. Kalau kempes seperti ini dia jualan biasanya ya. Nah, jadi kalau smart money itu biasanya brokernya nyaru pakai broker apa aja gitu ya. Jadi ada ZP, IPE, MGX ya, pokoknya dia nyaru di broker-broker yang lain, cuman terdeteksi sebagai smart money ya. Nah, teman-teman kita lihat kalau lihat dari underwriter-nya ya tanggal 14 ya, kita lihat tanggal 14 aja dulu ya. 14 itu si IP sama si KI. Si IP udah ngambil ya. Kita di sini si KI belum kelihatan. Tanggal 14 kita grosskan. Si IP ngambil tanpa jual ya. KI ya. Biasanya KI dia kemarin mah ngambil barang yang dari bawah ya. Ini mungkin belum terlalu bawah. Ya, nggak kelihatan. Nah, kita lihat kalau sekarang
Kita lihat dari mulai tanggal 7 Februari mumpung masih kecil, mumpung masih sedikit ya. Karena kalau udah tahunan agak susah ngambilnya. Dari 7 Februari. Nah, kondisinya seperti ini. Jadi si KI terus ngambil ya, ada 2 juta lot, 2,8 juta lot dari 31 juta. Dia udah ngambil lagi 2,8 juta lot ya. Yang jualan malahan bukan underwater ya, yang tinggi itu ya. Kalau digroskan coba lihat. Ya, underwater itu cenderung tidak jualan malah ini. Ya, underwater cenderung tidak jualan. Di sini ada MG sama AO. Berarti kalau udah MG sama AO dia udah jualan, berarti kita harus nunggu ini nih ya. Harus nunggu si ini nih. Kalau KI kan terus ngumpulin ya. Ini yang keluar baru 4 dari 31. Berarti masih banyak jutaan lot ya. Dari 31 baru diambil 4, sekitar 27 ya. 27 juta lot ini belum terdistribusikan gitu. Ya walaupun istilahnya dia enggak dilepas, dia masih untung kok gitu kan. Kalau Buya beli dari IPO, dia masih punya keuntungan sekitar 24% ya kalau dari harga IPO gitu. Makanya dia tidak jualan secara signifikan. Di sini juga jualan tidak signifikan nih, bagusnya itu nih. Kayaknya berarti benar ini yang mau diperdagangkan hanya sedikit. Nah, kebanyakan dia nahan, banyak yang lot yang ditahan gitu sama broker-broker yang tahu prospek emiten ini mungkin bagus ke depannya gitu. Makanya kalian lihat aja kalau kalau emiten itu tergantung dari siapa pemiliknya, usahanya gitu kan. Terutama usahanya apa gitu kan. Terus sama pemiliknya siapa, apakah dia orang-orang jujur. Tinggal kalian di sini profil-profil orang-orang ini nih, apa ini pemiliknya siapa, ini siapa, kalian cari beritanya gitu kan sampai ketemu bahwa orang ini adalah benar-benar baik gitu ya. Dia tidak terkoneksi dengan emiten-emiten yang gocap atau di FCA-kan, kalau enggak dengan kinerja yang tidak bagus, model LK-nya nggak pernah dikeluarin gitu. Tinggal periksa aja ya teman-teman ya, apakah dia terhubung atau tidak. Baik, kita lihat dari isian aja dulu ya. Kita lihat ini poren ya, poren kan ngambilnya tinggi nih, ngambil tinggi, cuman dia jualannya nggak terlalu signifikan ya. Kita dari awal nih, karena kan di sini ya. Jadi KI itu terdeteksi sebagai poren ya di sini ya. Ini si KI ini nih terdeteksi sebagai poren. Ada BK masih punya sedikit lagi si BK. Ini gimana si BK ya? Ngambil 14 juta tinggal ini gimana ceritanya sih ini bisa begini? Kita coba itu deh. Mana digroskan gimana ceritanya ini? 38 juta. Malah sedikit amat sih dia punya lot. Harganya tinggi banget ya, cuman saya pikir gak yakin ya kalau average segini, gak yakin saya. SPK itu pinter gitu. Ingat ya, kalau emang market maker itu biasanya market maker itu emang pinternya itu dia broker yang sama, cuman akunnya yang berbeda-beda ya. Seperti yang sering saya jelaskan bahwa dia bisa punya harga di sini, bisa punya harga di sini, atau nggak punya harga di sini gitu kan. Jadi dia bebas mau ngejual di harga berapa aja, dia mah punya gitu kan. Andai kan dia udah keluar, oh ini udah keluar semua barangnya, tinggal sedikit. Nah, biasanya yang sedikit itu adalah keuntungannya gitu kan ya. Ini mah dijual di harga berapa aja udah tinggal untung doang gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, di sini ada AG yang sempat untuk mentransaksikan emiten ini ya. Ada si AG, ada si AU, ada si AO. Terutama si AO, kita lihat apakah si BK ini bagaimana dia jualan dia ya. ZP. Jadi ini yang nguasain emang si ZP, si AK, si BK. Untuk porennya ada si KI. KI di sini jualan juga cuma sedikit jualan, banyak ngambilnya ya. Jadi KI poren sekarang lagi ngambil barangnya 2, juta lot. Istilahnya kalau harganya segini ya kita tidak mungkin lah dia punya harga segini.
mungkin dia, saya bilang tadi, pasti harganya berbeda-beda gitu, karena banyak akunnya bahwa aku pakai broker ini gitu ya. Siapa itu teman-teman. Nah, untuk kita lihat dari transaksi ini aja deh, 2 hari ini siapa yang ngambil yang banyak ya, sampai 12 Februari untuk Foreign 12 Februari sampai 12 Februari. Foreign ada KI, ada FS ya. KI emang dari awal ya dia udah 2,5 juta ya, 2,3. Kalau sekarang dia nambah ya, masih ya 2,3. Berarti dia tidak melakukan aksi apa-apa ya ketika saham ini lagi diturunin gitu, tapi dia tidak melakukan apa-apa ya. Kita akan kembali ke hari ini, tanggal 14 berarti ya, bukan hari ini, tanggal 14 berarti. Nah, kita tanggalinnya di sini deh biar saya nggak lupa. Karena kan walaupun ada rekaman, biar kita tahu nih kemarin ngerekamnya tanggal berapa, untuk hari apa gitu kan. Jadi untuk hari Jumat tanggal 14 yang ngerekamnya tanggal 18. Nah, saya tandain tanggal 14 untuk perhitungan di sini ya. Tanggal 14 Juni. Nah, jadi ini ada kita awalkan. Nah, jadi KI IP yang di sini ya, ada si IP. Si IP ini kan lokal, si KI itu terdeteksi ada yang ngambil banyak itu adalah foreign ya. Berarti ini emiten ini emang sekarang yang nguasain itu, yang 4 juta lotnya itu adalah foreign ya, si KI. Ya, walaupun di sini si bandar juga ada di sini. Coba lihat. Sini ada ZP, IP, MG. Jadi si ZP, IP, MG baru masuk lagi si IP sama MG. Kemarin kan waktu tanggal di sini nih, dari tanggal sini ya, dari tanggal awal pembukaan si MG ngelepas barang terus, tapi bukan melepas barang terus, si MG kelihatan emang yang ngebuang barang ya, sama si AO. Nah, ini si MG udah mulai masuk, walaupun lotnya sedikit, cuman karena kan lot tipis banget ya, di sini tipis banget nih ya. Kita lihat dulu bid dan open, ini tipis banget ini. AALII ALLLL ya, tipis banget nih lotnya, hanya ratusan ya, yang nunggu di sini nih banyak banget ya. Jadi ini market makernya, jadi makanya dia nurunin pelan-pelan ya, kayak karena bidnya sangat tipis ya. Andaikan dia mau jualan sekaligus ya, bread paling dapat berapa gitu, cuma dapat 25.000 gitu kan, dapat 25.000 lot. Kita lihat lagi di broker summary-nya. Kita kembali lagi ke broker summary. Nah, kita lihat sekarang yang lokalnya ya, tanggal 7 Februari. Kita lihat tanggal 7 Februari untuk lokalnya. Mumpung lagi santai ya, karena lagi libur ya. Lagi libur jadi santai. Kita lokal, kita lihat lokal. Belum. Kita dulu ya. Ada ZP, ada KI. Nah, KI cuma KI-nya KI yang lokal ya, lokal juga masih ada gitu kan. Si MG sama si AO yang keluar, si PC juga gitu kan, si SKI sama si C sama si FP. Cuman kita lihat KI aja sama ZP. ZP berarti masih punya barang. Si MG udah mulai masuk tadi ya, tinggal tunggu si AO nih. Si AO mau ikutan ngambil lagi atau enggak. Mudah-mudahan ketika si AO ngambil sama si MG udah ngambil, udah ada lawan yang sepadan kan. Sekarang kan si JP udah mulai ngambil lagi nih. Di ZP, IP sama MG udah mulai ngambil, tinggal si AO aja yang belum. Jelas di sini ya, yang naikin adalah lokal, bandar lokal ya, bandar lokal yang naikin ya. Jadi ketika bandar lokal yang naikin ya, istilahnya yang nguasain berarti lokal gitu. Makanya ini lokal, bandar lokal lagi berusaha untuk mengut barang karena harus pelan-pelan, bid dan opernya tipis, terus yang beredar juga cuman 4 juta ya, 4 juta lot ya. Jadi yang sisanya itu disimpan dengan baik-baik gitu kan, sama
sama yang punya kepentingan di sini gitu kan, belum dikeluarin secara signifikan ya. Andaikan dia dikeluarin secara signifikan, biasanya bid dan offernya itu tebal-tebal ya. Makanya ini cuma ratusan aja ya. Jadi kalau yang ratusan seperti ini untuk naikinnya sangat mudah gitu kan, dengan sangat mudah sekali bisa naikin. Istilahnya gini teman-teman, kita lihat di sini deh, kita lihat Februari ya, tanggal 7 ya. Dari apa namanya, dari 4 juta itu kan yang dua habis si KI, berarti ini si KI aja 2,8, belum yang lainnya. Anggap aja 3 juta lah, 3 juta lot gitu ya, anggap aja 3 juta lot. Kita kan kan dulu deh. Ya anggap aja 3 juta. Coba di nego ada nggak? Mudah-mudahan sih di nego ada. Nggak ada di nego ya. Oh masih 4 juta. Jadi gini teman-teman, kalau emang si emiten ini yang diperjualbelikan hanya 4 juta ya, sedangkan si KI udah megang 2,8 juta lot ya. Ini kan ada lokal, ada apa namanya, ada foreign ya. Foreign megang 2,3 juta. Kalau lokalnya cuman sedikit ya, cuman 480. JP juga sedikit, cuma 965. Jadi yang nguasain hampir setengahnya itu adalah bandar foreign ya. Cuman di sini yang biasa naikin adalah lokal. Jadi si lokal berusaha mengut dari teman-teman retail gitu yang mau dibuang dengan cara memainkan psikologis ini ya. Dia turun pelan-pelan, diangkat dikit, dijeblosin, diangkat lagi dikit. Nah, ini lagi berusaha untuk menampung lagi barang, soalnya barang dia untuk bandar lokal sedikit gitu ya. Sekarang yang 4 juta itu yang nguasain adalah si foreign gitu kan. Dia juga nuruninnya nggak seperti di sini ya, nuruninnya. Ya nurunin berapa 3 kan, set dinaikin lagi kan. Dia berusaha naikin lagi kan. Cuman karena bitnya tipis jadi enak naikinnya. Jadi teman-teman yang punya emiten ini, yang beli di pucuk di 800, apa bisa sampai sini lagi? Kalau dari lihat candlenya ini nggak ada candle yang signifikan untuk dilihat, cuma ini doang ya. Di 538 ini ada candle merah cuma sedikit ya. Selebihnya ini saya lihat di sini juga ada satu nih candle merah. Untuk di sininya nggak ada ya. Pinter ini yang apa namanya, yang mainin saham ini kelihatannya turun teman, gap-gapnya dia berusaha untuk tutup, cuman ada celah di sini aja nih. Apa bisa sampai ke sini? Saya bilang kalau di saham ya bisa aja gitu, ketika IPO aja sampai 800 ya, apalagi ini bitnya tipis banget gitu kan, cuma 300 200 kan tipis banget. Sedangkan sini udah ada sempat mana yang masuk, tinggal tunggu sabarnya aja karena bandar lokal udah mulai ngambil ya dikit-dikit. Apakah dia mau dijeblosin? Tergantung. Apakah mau ke harga IPOin? Ya tergantung siapa, si market makernya, si bandar ininya. Kalau udah istilahnya udah kesal gitu yang kagak dikeluarin barangnya, ya akhirnya mungkin bisa diturunin ke bawah, akhirnya rame-rame jualan gitu kan. Kalau bandar bandar lokal udah mulai nampung lagi walaupun turun, nah berarti itu kan udah berusaha untuk mengambil barang dari teman-teman kita gitu yang udah putus asa ya, apalagi yang beli di harga sini gitu kan, yang nangkap pisau jatuh gitu kan. Ini teman-teman informasi aja ya, bila ada candle jatuh seperti ini 3 nih, 1 2 3 ya, biasanya dia kan harus nahan dulu nih, manfaatin aja di situ. Dan kalian ketika ngambil seperti ini jatuh ya, candle yang jatuh seperti ini, hati-hati aja jangan ngambil di sini. Yang hari ketiga itu harus ada konfirmasi dulu di hari keempatnya. Kenapa? Karena kan hari keempat itu penentuan apakah dia yang punya emiten ini udah nggak peduli lagi atau peduli lagi gitu kan. Kalau dilihat dari isiannya dia udah peduli sih sebenarnya, ini peduli ya. Dia udah ngambil kok dikit-dikit tuh ya. Dikit emang lotnya kan tipis banget, saya bilang tipis banget nih. Istilahnya foreign aja masih santai gitu, nahan harga aja dia mah tuh, ngojolin dikit-dikit buat nyahan. Kan emang harus ada bid dan offer gitu kan, istilahnya. Kalau bid dan offernya yang nggak dijagain ya gimana tuh gitu kan, makanya harus dijaga ya. Yang menjaga duitnya juga masih istilahnya masih jeblok-jeblokan gitu, nggak rata, apalagi yang di asnya gitu ya, cuma sedikit.
Biasanya kalau mau naik yang biasanya 300 gitu lotnya tiba-tiba jadi 2 kali lipat bisa jadi gitu, bid dan opernya tiba-tiba ditebelin. Nah itu biasanya itu mau naik ya, secara teori seperti itu ya. Mudah-mudahan teman-teman pendapat saya di sini bandar lokal terus akumulasi walaupun sedikit-sedikit karena bid dan opasnya tipis. Si poren juga belum keluar semuanya, masih tinggi banget di sini ya, dan cenderung datar. Kalau cenderung datar artinya dia lagi memikirkan sesuatu gitu kan, apakah mau ngambil seperti ini nih. Kan ini datar nih ya, akhirnya dia ngejeblosin dikit, ngambil dikit-dikit gitu ya, dijeblosin lagi. Di sini datar ya, akhirnya dia ngejual dikit terus ngangkat lagi, di sini juga datar ya. Ya mudah-mudahan saham ALI ini tidak terpengaruh dengan FCA ya. Karena emang yang nampungnya itu bukan bandar-bandar yang kayak BK, AK gitu ya, tapi ini KI yang dipunyai oleh foreign ya. Jadi untuk istilahnya broker foreignnya mungkin ya mereka masih bisa bertahan lah gitu ya, nggak kena seperti BK. Kalau BK kan udah ngejual ya ngejual aja gitu kan. Kalau sekarang isinya lagi marah gitu kan, asingnya lagi marah ya, seperti beberapa bulan ini kan gara-gara peraturan FCA akhirnya si banyak emiten yang berfundamental baik juga langsung diturunin ketika yang nguasainya asing gitu kan ya. Seperti itu teman-teman pendapat dari saya. Yang kedua, ini preferensi analyzer sudah menunjukkan ke tinggi ya, bukan berarti besok mau diangkat, lusa ataupun seminggu, bisa 1 hari bisa 2 hari, dia menunggu momennya aja ya, kapan momen yang tepatnya. Biasanya kalau udah ada seperti ini biasanya ada kenaikan lah. Yang ketiga adalah bid dan opernya tipis, itu sangat mudah untuk diangkat. Biasanya untuk diangkat sangat mudah dan diturunin juga sangat mudah. Cuman di sini bagus yang nuruninnya si bandarnya bagus, hati-hati dia nurunnya sedikit untuk mengganggu psikologi sekalian. Yang istilahnya MG juga udah masuk, terus si IP juga udah masuk lagi ya. Jadi secara istilahnya secara isian bagus gitu ya ini ya. Secara bid dan oper juga mudah gitu ya, tipis. Dan bagi yang istilahnya yang nyangkut ya, kalau nggak punya dana lagi ya biarin aja lah gitu kan, sampai menunggu istilahnya menunggu kapan diangkat lagi. Kalau yang masih punya duit ya silakan aja nunggu aja, nanti mungkin ada apabila dia ke sini gitu ya, ke garis shadownya ya, mudah-mudahan tidak ke garis shadow sih, mudah-mudahan tidak menembus harga IPO-nya ya. Tapi kalau emang istilahnya aneh katanya kagak mau keluar gitu kan, istilahnya teman-teman yang udah nyangkut gede tapi nggak mau keluar gitu kan, akhirnya sengaja diturunin supaya benar-benar keluar gitu kan, akhirnya mereka banyak dapat barang gitu kan. Ya seperti itu teman-teman. Jadi kalau punya emiten ini sebenarnya lagi bagus lah gitu ya, tinggal lagi lagi sideways ini, dia berusaha nembus dari sini juga, dari kanal-kanal juga udah bagus nih, ketutup semua kandangnya ya, di harga gapnya ya ketutup. Cuma hati-hati aja, dia ada shadow di sini nih, shadow di 271, mudah-mudahan tidak sampai ke situ karena itu harga IPO-nya mendekati harga IPO. Ya kalau yang beli di harga IPO masih sebenarnya, kalau beli di harga IPO pas gitu ya, ya masih untung lah gitu. Cuman ya istilahnya teman-teman kalau lagi sideways begini kadang-kadang market maker itu suka memberikan kejutan gitu ya, baik kejutan naik ataupun turun gitu sebenarnya. Ini aja terlihat emang foreign ini lagi mikir nih, ini metakin atau turunin ya. Tapi kalau dari bandar lokal udah jelas di sini selama 2,5 bulan itu emang dia terus ngambil secara pelan-pelan ya. Ya segitu teman-teman, mudah-mudahan membantu teman-teman yang punya emiten ini. Mudah-mudahan yang nyangkut cepat terjemput, karena di sini ada candle warna merah ya. Yang selebihnya ini keren banget ini. Ini yang punya yang punya emiten keren banget ini. Nutup-nutupin candlenya, lukisan juga bagus. Jadi dia mempermainkan psikologisnya keren banget nih. Sekarang udah menyatukan ini MA10 sama MA20 nih. Baik, tinggal tunggu tarikan breakout gitu kan. Teman-teman yang breakout biasanya suka pada beli di breakout gitu ya. Kalau enggak udah ada yang beli di breakout, ada yang nunggu konsolidasi dulu setelah breakout. Nah kalau kalian nanti, kalau yang punya
istilahnya feeling yang kuat, lihat dia ada isian apa tidak ya. Ketika dia breakout dan ketika dia konsolidasi, apa konsolidasinya itu menurunkannya itu secara candle merahnya itu diakumulasi atau dia ngebuang barang gitu kan. Ya, seperti itu teman-teman. Selamat libur cuti ya. Salam saya buat keluarga saya, semoga kalian sehat selalu. Ciao ya.